صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أخونا الفاضل Syekhul Ahbab al-Mufidin ini kalau Hafizah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan bersama mengkaji dan mempelajari beberapa dua hadis yang diriwayatkan oleh Baginda Ali radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan detik-detik waktu kita berbatas ini kita akan selalu mendapatkan kalian bimbingan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan dengan asbab pengajian yang kita adakan akan semakin jelas kepada kita tentang makamat hidup, tujuan hidup, dan juga dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sebelum kita mulai pelajaran kita dengan hadis yang pertama, saya ingin sedikit menghimbau tentang peristiwa bersejarah di Malaysia pada beberapa jam atau waktu yang lalu, dengan pertandingan yang berlangsung antara negeri Sembilan dengan Kedah, yang dengan kemenangan itu telah melihat kepada saudara-saudara kita di negeri Sembilan. Jadi pada sebuah hari tadi itu saya tanyakan kepada jamaah dan juga kepada diri pribadi masing-masing. Seketika dengan kita datang daripada Kedah menempuh jarak ukuran yang tidak kurang daripada 400 km hanya untuk menyaksikan pertandingan yang sedang berlangsung. Apakah kira-kira dengan kita pernah menempuh jarak yang sejauh itu untuk kita berzikir, untuk kita menuntut ilmu, untuk kita mengaji, untuk kita membela hukum, untuk kita membela kebenaran, untuk kita membela agama? Jadi kalau dengan pertanyaan yang sekecil itu nanti ditanyakan kepada kita, Masya Allah, tabarakallah, dengan kereta barunya, dengan ceritanya, dengan teriaknya, dengan tenaganya, dengan duit dan waktunya, kita gunakan untuk kita datang ke Bukit Jalil, yang secara kebetulan penamaan bukit itu tidak betul. Dia tidak menjadi jalil, dia akan menjadi khasis. Bukit khasis, bukit yang jadi hina. Sebab yang datang berkunjung ke sana ada dengan sebagian sampai melupakan waktu, sampai melupakan sembahyang, sampai melupakan jamaah, sampai melupakan martabat hidup ini untuk apa? Jadi pengorbanan harus kita sesuaikan dengan hamba yang kita peroleh. Kita sesuaikan pengorbanan kita dengan waktu, pengorbanan kita dengan tenaga, pengorbanan kita dengan duit, pengorbanan kita dengan harta, dan pengorbanan kita dengan umur. Itu kita sesuaikan apa yang kita dapatkan dibalik daripada pengorbanan yang kita lakukan. Ini yang kita korbankan adalah tenaga kita, yang kita korbankan adalah waktu kita, yang kita korbankan adalah kesempatan kita. Tapi yang kita kejar tidak lebih daripada 1 biji bola. Kan itu pengorbanan sangat-sangat tidak memadai sama sekali. 1 biji bola direbutkan oleh sejumlah tidak kurang daripada 22 orang. Dan dengan 1 biji bola itu ternyata ditonton dan diperhatikan dengan penuh semangat dan kegairahannya oleh sejumlah sekian juta manusia. Lebih-lebih lagi nanti dengan pertandingan yang akan datang di Afrika Selatan. Ada yang sanggup untuk meninggalkan jamaah, ada yang sanggup untuk meninggalkan tahajudnya, zikirnya, tasbihnya, ibadahnya, pengajian. Mungkin kalau pada itu dengan guru pengajar itu dalam kaki bola atau kaki tangan bola, kalau boleh dengan dua-duanya, dia akan tutup pengajiannya, mungkin dia akan tutup madrasahnya, dia ajak pelajar-pelajarnya untuk menonton bola pada saat itu. Ini pengorbanan yang seperti apa? Jadi merenung sejenak saja. Kalau seandainya dengan kita, tadi saya kata apa setelah pengajian pagi tadi itu, kalau padaku dengan kita, kita tengok ada orang lebih tampan, lebih kuat, lebih hebat, lebih alim, lebih kaya, lebih leluasa. Kadang-kadang ada rasa cemburu kita dengan orang yang berkenaan. Disebabkan karena dia lebih pintar, disebabkan karena dia lebih kacak, disebabkan karena dia lebih tampan, disebabkan karena dia lebih kuat, disebabkan karena dengan jaringan bisnisnya ada di sana sini, ada rasa cemburu. Bagaimana kira-kira
kalau pada waktu bukannya setakat suatu nikmat, suatu anugerah yang Allah bagikan kepada seseorang, justru itu daripada kita, dengan duitnya daripada kita, rumahnya daripada kita, waktunya daripada kita, kesempatannya daripada kita. Terus dengan yang kita didik, yang tinggal memanfaatkan fasilitas hidup kita tadi itu, menyalahgunakannya, bagaimana kira-kira perasaan kita? Jadi kalau dengan orang lain saja, kita tidak bagi dia makan. Kecantikan bukan daripada kita, kekayaan bukan daripada kita, waktu bukan daripada kita, kekuatan bukan daripada kita, kesehatan bukan daripada kita. Itu pun kadang-kadang menimbulkan rasa cemburu, bahkan kadang-kadang dengan rasa benci. Bagaimana kalau kita yang bagikan segala-galanya? Pada waktu dengan si anak tadi itu duduk dengan kita, di rumah kita, dengan kereta kita, dengan duit kita, dengan perhatian kita, dan juga dengan perlindungan daripada kita. Terus buat berdaya kita kehendaki. Bagaimana rasanya kita pada saat itu? Lebih lagi kalau dengan Sang Pencipta. Saat ketika dengan Al-Maula Jalla wa'ala, matamu yang tengok bola itu aku yang cipta, telinga aku yang bagi, tangan aku yang bagi. Kiper gunakan tangannya dengan mata, gunakan akalnya untuk menangkap, untuk mengambil bola. Macam itu juga dengan bek, macam itu juga dengan penyerang, itu akan menggunakan kaki mereka. Bagaimana buminya bumiku, udaranya udaraku, airnya airku, cahayanya daripadaku, semuanya itulah ciptaanku. Ternyata hang salah gunakan nikmat yang dibagikan kepadamu. Kan begitu dengan bahasanya. Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Jadi kalau dengan bahasa kurang lebihnya, memang betul-betul sudah keterlaluan kalau pada Allah bagikan leluasa hidup tadi itu ternyata sampai disalahgunakan. Jadi kita tidak mengeluarkan fatwa, tapi berbicara dengan bahasa logik, dengan bahasa rasional. Ini bukan fatwa main bola hukumnya haram, tidak, menonton bola hukumnya haram, tidak. Akan tetapi sesuaikan pengorbanan dengan apa yang kita peroleh, dan juga bersikap adillah kita dengan diri pribadi kita masing-masing. Kalau pada waktu dengan kita sudah menempuh jarak yang sedemikian rupa, apakah itu untuk agama, apakah itu untuk kebajikan, apakah itu untuk umat, apakah itu untuk masa depan kita masing-masing. Terakhir sebelum kita mulai dengan hadis yang pertama, jadi tadi saya ceritakan satu syairi, Sayyidina Abu Bakar pada waktu akan meninggal dunia, maka beliau berwasiat agar nanti pada waktu beliau mati, beliau minta dikafan dengan selendang atau dengan jubah yang selalu dan yang senantiasa beliau pakai. Kata beliau, nanti tak payah beli kain kafan baru, tak payah beli kain yang agak spesial sedikit, cukup dengan jubah atau cukup dengan kain selendangku itu. Jadi mereka pun juga agak boleh. Bagaimana dengan seseorang berwasiat seperti itu? Jadi kata baginda Abu Bakar, sebab al-jadid yang baru itu lebih layak dipakai oleh orang yang masih hidup. Sementara dengan kain kafan itu adalah untuk orang mati, tak problem lah. Kalau pada aku dikafan, dengan kain yang buruk itu. Pada waktu ditanyakan pribadi, kenapa? Sebab dengan selendangku dan juga dengan jubahku itu ku pakai pada waktu sembahyang 5 waktu, ku pakai pada waktu aku melaksanakan sholat dan Jumat, dan juga ku pakai pada waktu aku berperang di jalan Allah. Nah sekarang dengan baju yang dipakai oleh kesebelasan tadi itu yang ada angka 2, 1, 10 itu biasanya penyerang, atau dengan backnya misalnya seperti Maradona kan pakai kain yang nomor 10 atau apakah nanti pada waktu mereka meninggal mereka juga berwasiat. Kiper juga berwasiat itu dengan sarung tangannya ini tolong nanti dimasukkan ke dalam kafanku, sebab dia dengan sarung inilah, dengan sarung tangan inilah menangkap bola dan mempertahankan kesebelasan kita. Kalau kita akan mengalami kekalahan pada waktu itu. Kira-kira boleh macam itu tak? Nah kalau tidak boleh macam itu, kita carilah hal lain, arah lain, mata-mata lain, tujuan yang lain yang kira-kira kalau pada waktu kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita boleh menjawab segala-galanya dengan elok dan baik. Itu mukadimah untuk pertandingan yang malam kemarin itu. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Jadi yang menang tidak untung dan yang kalah juga tidak rugi sebenarnya.